Bab 108. Wira sudah membuat persiapan matang. Dia meletakkan sesuatu di mulut kuda agar tidak bersuara, juga membungkus kaki kuda dengan kain. Dengan begini, mereka bisa mendekati pos rahasia secara diam-diam. Siapa di sana? Ketua Heru. Apa itu kamu? Tanya penjaga rahasia yang terkejut sejenak. Heru membawa pasukannya untuk menyerang dusun Darmadi di malam hari. Penjaga rahasia ini pun telah menunggu kepulangannya sejak tadi. Ya, Ketua Heru sudah pulang. Kami mengikutinya pulang juga, teriak Panca dan Bara sembari maju. Hasan yang mengenakan zirah milik Heru berada di belakang mereka. Begitu mendengar suara Panca dan Bara, penjaga rahasia itu mendengkus dan mengejek. Bukannya kalian berdua sudah pergi ke kabupaten untuk berbisnis? Ketika mereka bertiga mendekat, penjaga rahasia itu menyadari ada yang berbeda dengan postur tubuh Heru. Dia buru-buru mengambil gong dengan waspada sambil berteriak. Dia bukan Ketua Heru ah. Hasan menghunuskan pisau hitamnya, cahaya dingin seketika muncul di tengah udara. Dalam sekejap, muncul sebuah garis darah di leher penjaga rahasia itu. Tubuhnya terjatuh ke belakang, sedangkan gong itu terlepas dari tangannya. Panca yang sudah bersiap-siap sejak tadi bergegas maju untuk menahan penjaga rahasia itu, lalu menutup mulutnya dengan erat. Sementara itu, Bara buru-buru menangkap gong tersebut. Kepercayaan diri semua orang pun meningkat karena serangan pertama yang berjalan dengan begitu lancar. Meskipun demikian, tidak ada yang berani bersikap lengah. Dari kaki gunung sampai desa Tiga Harimau, totalnya ada 3 pos rahasia. Selain itu, masih ada anjing hitam di atas gunung. Begitu ada orang asing yang mendekat, anjing itu akan menggonggong tanpa henti. Namun, demi mengusir roh jahat yang merasuki tubuh Jamal, anjing-anjing itu sudah dibunuh oleh para bandit. Dengan menggunakan cara sebelumnya, mereka lagi-lagi berhasil melewati pos rahasia kedua. Siapa sangka, sesuatu yang tak terduga tiba-tiba terjadi saat mereka tiba di pos rahasia ketiga. Penjaga rahasia yang berada di sana bertanya dengan waspada. Siapa? Kami dan Ketua Heru sudah kembali. Kami berhasil membantai dusun Darmadi. Jawab Panca dan Bara seperti sebelumnya. Kemudian, mereka pun membawa Hasan mendekat. Berhenti, bukannya kalian berdua sudah membelot pada pria bermarga Darmadi itu? Ketua Heru juga nggak setegap dia. Siapa sebenarnya yang kamu bawa kemari? Tanya penjaga rahasia itu sembari mundur. Ketika melihat ketiga orang itu masih mendekatinya, dia langsung memukul gong untuk memberi peringatan pada orang lain. Suara gong yang tergesa-gesa terdengar sampai ke atas gunung. Kadir yang sedang tidur sambil memeluk 2 orang wanita sontak bangkit. Dia langsung membuka lemari di ruangan, lalu mengeluarkan zirah hitam dan mengenakannya. Bandit lainnya juga terbangun dari tidur mereka. Ada yang datang. Cepat ambil senjata kalian. Siapa yang datang? Para bandit segera mengenakan pakaian. Kemudian, mereka membawa golok dan tombak seraya bergegas menyerbu keluar. Di sisi lain, Hasan sontak menerjang dan memenggal kepala penjaga rahasia itu. Sayangnya, dia sudah terlambat selangkah. Gimana nih? Sekelompok orang seketika panik, mereka semua menatap Wira. Begitu juga dengan Hasan. Pos rahasia ini berjarak ratusan meter dari desa Tiga Harimau. Setelah mereka menyerbu ke atas sana, para bandit itu pasti sudah membuat persiapan. Ketika saat itu tiba, para bandit akan berada di posisi yang menguntungkan. Mereka akan rugi besar jika menyerang dengan paksa. Namun, jika memilih untuk turun gunung sekarang, para bandit itu akan memanfaatkan situasi ini untuk mengejar. Konsekuensi yang harus mereka tanggung pun sulit untuk diprediksi. Cepat, kita lanjut naik gunung. Ekspresi Wira seketika berubah. Dia berpikir dengan cepat, lalu segera menyusun rencana. Begini. Sekelompok orang itu agak skeptis saat mendengarnya. Namun, mereka tetap menuruti perkataan Wira. Dengan demikian, 30 orang berpencar menjadi 2 tim. Hasan, Danu, Dodi, Gavin, Gandhi, dan Ganjar menguasai ilmu bela diri. Jadi, mereka pergi ke pintu belakang desa untuk memblokir jalan. Sementara itu, Wira memimpin Yanuar dan tim penangkap ikan yang beranggotakan 23 orang pergi ke pintu depan desa untuk menyerang secara paksa. Dalam sekejap, mereka telah menempuh ratusan meter. Wira dan lainnya tiba di desa Tiga Harimau. Mereka berdiri di depan sebuah pintu kayu. Di dalam sana, terlihat Kadir yang mengenakan zirah hitam diikuti oleh 30 bandit. Buka pintunya, biar kita lihat, siapa yang berani sekali menyerang desa Tiga Harimau malam-malam begini. Teriak Kadir yang sekujur tubuhnya memancarkan niat membunuh yang mengerikan. Begitu mendengar perintah ini, terlihat 2 bandit membuka pintu dengan ketakutan. Bam, bam, bam.